Memang agama Sunda itu memiliki kitab suci yang namanya Layang Salakadoma. Artinya, agama Sunda itu mengakui hanya ada satu Tuhan. Sedangkan yang lainnya ada Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wuning, itu sifat-sifat dari ketuhanan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bersama saya Muhammad Agus Salim dan masih tetap di Sang Amaca bersama Cakra Widiantara. Alhamdulillah antusias terhadap keilmuan kesundaan di konten-konten Pandeglang TV Sang Amaca antusiasnya begitu tinggi begitu. Alhamdulillah. Kita sapa dulu nih narasumber kita yang luar biasa begitu. Selamat malam Kang Cakra. Selamat malam, bukan luar biasa, biasa di luar. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak Esto, sehat. Banyak yang antusias Kang dengan program ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya walaupun memang sedikit banyaknya ada beberapa pernyataan-pernyataan kontroversi begitu kan ya. Biasa, jadi kita jangan ingin yang sepakat dengan kita, perlu yang kontra lah. Harus diskusi hidup kalau ada yang kontra. Betul. Kemudian ini juga ya bagi sebagian orang informasi atau pengetahuan kesundaan ini kan di beberapa daerah mungkin ya di Pandeglang sendiri ya bisa dibilang tabu lah begitu ya mungkin ya. Ya mungkin. Ya, karena kebanyakan yang kita lihat dari channel kita malah yang antusias itu dari luar Pandeglang gitu. Kita bisa lihat nanti di komentar-komentarnya selain banyak yang pro juga ya tidak menutup kemungkinan banyak yang kontra terhadap pernyataan-pernyataan ya. Tapi itulah bagian dari kasanah keilmuan ya. Dinamika. Begitu. Kemarin kita sudah membahas tuh tentang fase-fase sebelum kemunculan budak Angon. Mulai dari ada sebuah kesamaan nubuah nih di dalam Islam dengan agama-agama yang lain begitu. Kemudian setelah itu di part 2-nya kita membahas juga tentang adanya potensi bencana begitu yang sudah diramalkan di pantun dan di naskah yang lain. Nah, berkaitan dengan itu di segmen kali ini kita akan sedikit menajamkan begitu, menanyakan kepada Kang Cakra begitu sebagai narasumber di Amaca ini terkait apakah Sunda itu adalah sebuah agama gitu. Ini juga jadi perdebatan di konten kita sebelumnya begitu. Nah, terkait hal itu bagi Kang Cakra sendiri untuk menegaskan bahwa apakah Sunda itu agama, hanya kepercayaan atau seperti apa? Oke. Sunda sebagai agama ini bukan pendapat orang. Bukan pendapat saya atau pendapat KDM mungkin, bukan ya. Jadi agama Sunda itu tertuang dalam pantun. Dalam naskah cerita Parahyangan juga ada. Artinya secara literal ini ada referensi yang jelas bahwa Sunda itu bukan hanya sebuah bangsa, bukan hanya sebuah bahasa, bukan hanya sebuah wilayah, tapi sebuah agama. Itu sangat-sangat jelas. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa ada kalimat begini, saacan urang Hindi ngaraton di Kadohejo, karuhun Sunda mah geus boga agama, nu disarebutna agama Sunda. Agama Sunda. Cuma mungkin perlu saya luruskan, kemarin saya salah menyebutkan sumbernya. Saya bilang dari cerita Parahyangan. Itu dari adanya justru di pantun sakral, pantun gede, yang sebenarnya tidak boleh dibuka. Tapi terlanjur dibuka, dan saya pun lihat, scroll juga di media, ternyata almarhum Kang Anis Jati Sunda, alias rakyat Minda Kalangan, pemegang sah juga pantun, almarhum, beliau pun pernah membahas ini tentang agama Sunda ini. Dengan begitu ekstrim dan tegas, beliau mengatakan bahwa memang Sunda adalah sebuah agama. Didukung dengan beberapa sumber-sumber ilmiah. Di antaranya tadi cerita Parahyangan. Di cerita Parahyangan itu ada kalimat begini, aya para wiku nungawakan jati Sunda. Jadi wiku itu pemimpin agama. Jadi ada wiku itu ulama kalau di Islam. Itu ada ulama yang memang ngawakan jati Sunda, menjaga dan melestarikan agama Sunda. Jadi pada era itu
Carita Parahyangan menyebut agama Sunda itu sebagai jati Sunda. Jati Sunda. Ya, jadi ini bukan klaim sepihak, bukan pernyataan kita di zaman sekarang, bukan pernyataan siapa Anies Jati Sunda, bukan pernyataan siapapun. Ini memang tertuang di naskah. Kita kan bicara selama ini kan kembali ke awal, kita tidak ingin ada cocokologi. Kita ingin ini semuanya bersumber dari memang dari naskah atau sumber pustaka yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau secara teritorial begitu, Sunda ini kan juga menyebar di beberapa daerah, begitu di Banten Sunda, di Jawa Barat di beberapa daerah gitu. Apakah ini relevan Sunda Jawa Barat begitu, Parahyangan dengan Banten atau dengan Baduy lah memang yang memang sudah menotentikan sebagai agama Sunda Wiwitan. Kalau berkaitan naskah tadi, itu apakah bisa dipukul rata semuanya mengacu pada itu? Pandangan Pak Cakra gimana? Gini, jadi kita bicara Sunda ini memang menyedihkan ya. Menyedihkan. Sunda sekarang tinggal selatnya, yang dia tahu. Selat Sunda aja kan? Padahal sejarah yang lebih tua, bahkan diyakini ketika orang bicara Atlantis segala macam, kita punya sebuah wilayah namanya Sundaland. Sundaland, oh ini besar wilayahnya, seluruh hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai dengan Tanah Kera, ya. Tanah Kera yang perbatasan Kamboja Vietnam itu masuk ke wilayah Sundaland. Di saat itu dalam ceritanya Sundaland itu satu paparan pulau besar, yaitu terdiri dulu Kalimantan, Sumatera, Jawa, itu bersatu, namanya Sundaland. Sampai tembus ke Singapura, tembus ke Tanah Kera. Ya, memang sekarang kondisinya menjadi seperti ini. Jangan lupa juga kalau teman-teman pernah baca sejarah, pernah baca peta. Kita ini dulu, Indonesia ini ya, Kepulauan Indonesia ini dibagi dua. Ada yang namanya Sunda Besar, Sunda Kecil. Pernah tahu mungkin ya, Sunda Besar, Sunda Kecil. Masih menggunakan kata Sunda. Itulah wilayah Sunda secara teritorial. Tapi memang kita mungkin harus sadar sejarah. Ya, pada kenyataannya sekarang orang Sunda itu hanya dikenal di wilayah Jawa Barat dan Banten. Betul. Gitu. Jadi sangat mungkin apa yang diceritakan di naskah, di pantun itu terkait dengan Sunda yang itu. Sunda yang secara teritorial luas. Makanya leluhur Sunda terutama Prabu Siliwangi dalam pantunnya menyebutnya bukan Indonesia. Sunda itu bukan hanya di sini. Ada Sunda Wetan, ada Sunda Kulon, kita ada Sunda Kaler, Kidul, ada 4 Sunda di situ, artinya menandakan kewilayahan yang demikian besar, tapi memang sulit kita akui sekarang. Berarti pada persepsi itu menggambarkan bahwa Sunda adalah sebuah wilayah. Sebuah wilayah banyak. Pengertian Sunda itu kan Sunda itu ada pengertiannya. Kalau di Carita Parahyangan juga di pantun yang sakral ini, saya harus ceritakan sedikit. Itu disebutkan, jadi namanya Sunda itu bukan hanya sebuah nama wilayah, bukan hanya sebuah nama bahasa, bukan hanya agama, tapi tempat memang yang menurut leluhur kita, tempat orang-orang di sini yang menyempurnakan diri. Karena artinya Sunda itu putih bersih. Siapapun yang datang ke sini itu untuk membersihkan diri. Itulah Sunda dalam pemahaman leluhur kita gitu. Berkaitan tadi dengan pemahaman bahwa Sunda adalah untuk membersihkan diri, jadi sebagian budayawan menganggap bahwa Sunda itu bukan agama melainkan kepercayaan animisme atau dinamisme. Pandangan Pak Cakra gimana? Selama ini kita dicocokin dengan pengetahuan para sejarawan modern di sekolah di mana-mana bahwa agama leluhur Sunda itu animisme, dinamisme, terus ada yang nyebut Hindu, Buddha. Ya. Itu bahkan ada yang lebih ekstrim nyebutnya agama paganisme. Kayak daerah Eropa sana yang menyembah api, menyembah matahari, menyembah bulan, paganisme. Dan kalau disebut agama animisme dan dinamisme, kita harus tahu dulu pengertiannya apa animisme, apa dinamisme. Animisme itu yang saya tahu itu berasal dari kata anima. Anima itu bahasa Yunani yang artinya roh. Jadi animisme adalah orang yang menyembah roh sebagai Tuhannya. Satu. Kalau dinamisme itu berasal dari kata
Dunamo. Dunamo itu benda yang mati. Gunung, matahari, itu dia dinamo. Kita harus akui sampai sekarang kebudayaan animisme dan dinamisme itu masih dipakai seluruh, tidak hanya di Sunda, di suku lain, di bangsa lain dipakai, tidak hanya di Nusantara, di luar pun dipakai. Apa contohnya? Sampai sekarang kita masih menyaksikan orang yang percaya dengan tuah cincin contohnya. Cincin ini bertuah, mengandung tuah. Itu animisme, itu dinamisme. Terus kita masih ada orang yang berjarah, datang ke karun-karun ini itu. Itu kalau dikenal dalam naskah disebutnya pitara puja, menyembah kepada roh leluhur. Sama dengan pengertian animisme tadi, anima. Orang-orang yang menyembah atau menuhankan atau mengedepankan doanya kepada roh. Diyakini. Nah, anima ini ciri-cirinya tidak hanya animismenya, tidak hanya itu, tidak hanya roh, tapi juga pada roh-roh leluhur kita. Ketika suatu masyarakat meyakini bahwa roh dari ibunya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, saudaranya itu masih ada di sekitar kita, maka itu bisa dianggap sebagai animisme. Tapi, jadi kita tidak bisa bantah itu. Animisme dan dinamisme itu adalah budaya. Ya. Tapi, kepercayaan animisme dan dinamisme itu telah disempurnakan melalui wahyu Tuhan. Gitu loh. Disebut agama. Tadinya aliran kepercayaan, kemudian menjadi agama. Animisme dan dinamisme kemudian disempurnakan dengan datangnya wahyu Tuhan, menyebutkan bahwa itu hanyalah perantara saja, yang wajib kita sembah hanya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Itulah penyempurnaan. Jadi seluruh agama terkait dengan animisme dan dinamisme. Jadi Kang Cakra membantah bahwa Sunda itu bukan hanya sebatas animisme. Gini, jadi saya kembali ke naskah ya. Saya ingat di naskah Pustaka Wangsakerta itu disebutkan bahwa begini, penduduk Mandala yang berada di pesisir Jawa paling kulon di kita itu salah satunya adalah penganut Pitara Puja. Pitara Puja itu, Pitara itu sama ruh ya, Puja itu memuja roh, artinya sama dengan animisme dong. Gitu. Tapi kemudian datang seorang sosok yang waktu itu disegani terus menjadi pemimpin wilayah, disebutnya Panghulu, sekaligus sebagai penata agama. Dia namanya Akitirem. Dialah yang kemudian merubah itu, animisme Pitara Puja Tok kemudian menjadi ketuhanan. Mereka menyebutnya agama Sanghyang. Karena apa? Dipindahkan semua itu kepada Sanghyang yang tunggal. Disebutnya Sanghyang tunggal. Artinya ini ciri agama monoteisme, monoteistik, agama tauhid, percaya dengan satu Tuhan. Gitu. Artinya, ya memang animisme, dinamisme harus kita akui sampai sekarang prakteknya masih terjadi. Iya kan? Betul. Harus kita akui, kita nggak bisa menentang itu. Termasuk mungkin orang-orang yang menyampaikan bahwa agama leluhur kita adalah animisme, mereka mungkin melakukan. Karena memang itu praktek budaya, bukan agama menurut saya. Jadi agama Sunda itu kalau dari literasi yang saya baca, literatur yang saya baca, agama Sunda itu sudah ada minimal tahun 1000 sebelum Masehi. Berarti tadi disempurnakan oleh Akitirem, kalau tidak salah nama tersebut kerap kali dikaitkan dengan kerajaan Salakanegara. Maksudnya Akitirem yang itu bukan? Iya, oke. Saya masih ingat kalimatnya dalam naskah. Begini bunyinya. Saya pakai bahasa tua ya, sesuai dengan bukan bahasa Bunda, di atasnya mungkin bahasa Kawi. Jadi bahasa yang digunakan di naskah bunyinya begini. Iwusiyuga Hanapwa Panghulu Ibasisir Jawa Kulon Bang Kulona Ika Pramangaran Akitirem atau Aki Luhur Mulia Ngaran Nirawaneh. Jadi disebutkan di situ pada zaman besi ada seorang pemimpin Mandala, kemandalaan wilayah disebut Panghulu bernama Akitirem atau Aki Luhur Mulia nama lainnya. Itu kalimatnya seperti itu di naskah. Saya tidak kurang tidak lebih. Artinya kalau kita bicara zaman besi, kita lari ke teori dong. Betul. Teori sejarah. Teori sejarah menyebutkan zaman besi atau Wesi Yuga, dalam naskah disebutnya Wesi Yuga, itu terjadi antara tahun 1200 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Keberadaan Akitirem menurut naskah itu di rentang waktu yang itu.
Walaupun kemudian kita tahu bahwa Akhityrep itu meninggal pada tahun 129 Masehi, setahun sebelum Kerajaan Salakanagara berdiri. Artinya, pengetahuan agama ini, apakah Sunda dulu disebut Kasanghyang atau Sunda, itu sudah ada sebelum Masehi, gitu. Sudah ada. Bahkan yang menariknya, sampai sekarang, pengakuan orang Baduy ya, secara tutur. Orang Baduy itu menyebut bahwa kalender mereka itu beda 1000 tahun sama kalender kita loh. Kita tahun 2000, mereka tahun 3000. Artinya ada rentang 1000 tahun yang berbeda dengan tahun Masehi, tahun modern. Itu di kalender Baduy. Pada tahun itulah 1000 sebelum Masehi, itulah turunlah katanya Batara Tunggal dan Batara Patanjala ke Baduy, ke Sasaka Pusaka Buana untuk mengajarkan bertani. Untuk mengajar berladang, untuk mengajarkan tatanan-tatanan yang sekarang ada di Baduy. Gitu. Jika Batara itu kalau di persepsi Islam sebagai utusan atau nabi? Gini, jadi dalam sejarah agama di Sunda, ini cukup menarik. Apa yang disebut peneliti sejarawan bahwa leluhur kita dulu agama Hindu, Buddha, iya. Karena Dewa Warman, menantunya Akhityrep yang mendirikan Kerajaan Salakanagara itu agamanya Hindu. Konon ketika sebelum ada Dewa Warman sudah ada agama Buddha. Gitu. Di kita ya sudah ada. Nah, ketika sekitar 1000 tahun kemudian ada namanya seorang raja disebutnya Prabu Darmasiksa atau Sang Hyang Wisnu gelarnya. Dialah kemudian yang menyusun kembali kitab tentang kesundaan, agama Sunda. Dan dia mengesahkan agama Sunda sebagai agama resmi pada tahun itu. Itu abad ke-11 kalau tidak salah. Abad ke-11. Abad ke-11. Jadi setelah 1000 tahun agama Sunda hanya ada di kalangan masyarakat, tapi tidak untuk kalangan istana. Sejak Prabu Darmasiksa itulah kemudian disahkan oleh negara secara resmi, agama Sunda adalah agama resmi. Selain agama Hindu, agama Buddha. Gitu. Disitulah. Kenapa? Karena Darmasiksa menyadari agama yang sebenarnya orang Sunda itu. Nah, tapi karena latar belakangnya ada agama Hindu, agama Buddha, maka terjadilah sinkretisme. Saya menyebutnya sinkretisme karena apa? Saya membaca naskah yang terkait dengan ajaran Sunda itu, di antaranya naskah Sang Hyang Siksakanangkaresian, Sewaka Dharma, Sang Hyang Sasana Mahaguru, itu di dalamnya masih menyebut 3 hal. Sang Hyang terkait dengan Akhityrep, lebih tua daripada Hindu, datang ke Nusantara. Kedua, dewa. Trimurti dewa disebutkan di situ, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma disebutkan di naskah. Ketiga, Batara. Batara Tunggal. Ini gelar-gelar ketuhanan yang mereka anggap ketuhanan, sudah tercampur baur gitu. Nah, murni kalau di Baduy ini menyebutnya Batara. Gitu. Batara itu apa sih? Ya setingkat dewa kalau dalam mitologi Hindu. Setingkat Sang Hyang kalau dalam mitologi pra-Hindu. Gitu. Artinya itu hanya sebutan saja. Gitu. Walaupun tetap ya secara faktual ada sinkretisme di situ. Gitu. Jadi kemurnian agama Sunda sepertinya gitu, mulai tercampur di situ. Konon setelah Prabu Darmasiksa itu agama Hindu dan Buddha kemudian perlahan menghilang di Sunda. Makanya sulit kita di Sunda menemukan candi segala macam, kita sulit. Karena memang kalau Sunda itu memiliki tempat ibadahnya itu berbeda dengan yang lain. Hindu Buddha dengan candi. Kalau orang agama Sunda itu dengan punden berundak. Ada 2 jenisnya, ada pabalean, ada babalean. Kalau pabalean itu punden besar kayak di mana situs Lebak Sibedug atau yang di Baduy itu pabalean namanya. Pabalean. Kalau kita analogikan itu masjid kalau di Islam. Babalean itu musola, gitu loh. Jadi mereka punya 2 tempat itu. Saya melakukan penelusuran di Gunung Pulosari. Yang saya tahu saja, yang saya ketemu saja, lebih dari 10 babalean ini udah ditemukan. Masih ada sampai sekarang. Walaupun sudah acak-acakan. Gitu. Jadi tempat ibadah dulu namanya babalean. Babalean. Jangan lupa dalam naskah Babat Banten diceritakan Hasanuddin berguru ke para ajar di Gunung Pulosari selama 9 tahun
di sana disebutkan ada 800 ajar. 800 ajar ini, tiap ajar pasti memiliki pabalean, mesin. Yang tidak memiliki resi, yang ajar, ini pasti bikinnya musola lah gitu, kayak kita babalean. Dan itu ada artefaknya di Gunung Pulau Sari, walaupun belum ketemu 800 ya. Tapi di naskah Babat Banten jelas menyebutkan bahwa di Gunung Pulau Sari itu ada 800 para ajar. Dan itu didatangi semuanya oleh Hasanuddin dalam rangka safari politik. Gitu. Jika kita mau mundur lagi nih ke Sunda adalah agama. Analoginya kalau berbicara agama kan yang pertama adalah kitab suci begitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah sang utusan, nabi begitu. Yeah. Jika tadi masa rentangnya 1000 tahun lebih dari Masehi begitu, tadi itu apakah nanti akan ditariknya adalah ke zaman nabi begitu. Kemudian kalau tadi tempat ibadah kan babalean begitu. Babalean. Belum nanti ke bagaimana ritual yang dilakukan begitu. Kita ke ini dulu. Apa dulu nih? Ke kitab dulu. Ke kitab dulu nih, kita kitab dulu. Setiap agama pasti memiliki kitab suci ya gitu. Ya, kalau menurut pantun yang sakral, karena saya juga terlanjur buka ya, memang agama Sunda itu memiliki kitab suci yang namanya Layang Salakadomas. Layang Salakadomas. Salakadomas. Itu kitab sucinya Sunda. Nama kitab sucinya agama Sunda. Oh. Nah, kitab suci itu secara harfiah diartikan dalam pantun, Layang Salakadomas itu adalah kitab suci 800 ayat. Secara literal dalam pantun ya. Tapi kalau kita artikan secara letterlek ya, secara literal, layang itu artinya kitab yang turun dari langit. Layang ya. Makanya sampai sekarang disebut layangan gitu, barudak tah. Itu dari kalimat Sunda sebenarnya layang. Layang itu sesuatu yang terbang di langit. Gitu. Kalau salaka itu perak. Kalau domas itu emas. Artinya secara arti sebenarnya Layang Salakadomas itu kitab suci yang mungkin terbuat dari perak dan emas. Gitu. Nah, kembali lagi ke arti secara harfiah dalam pantun, itu disebutkan bahwa kitab suci 800 ayat. Barusan saya ceritakan, di Gunung Pulau Sari itu ada 800 ajar. Apakah ada hubungannya? Saya yakin mereka tidak callingan tuh naskah yang lebih tua dengan Babat Banten. Disebutkan ada 800 ajar. Itulah barangkali yang secara filosofis simbol-simbol ayat-ayat yang dalam Layang Salakadomas. Gitu. Siapa yang membuatnya? Siapa utusan yang menyebarkan agama Sunda dengan kitab itu? Ya, sebelum ke utusan, ketika kitab suci Sunda itu lebih kepada apa? Ajaran ke tauhid. Untuk misal kalau Nabi Muhammad lebih ke bukan tauhid, ke apa? Kalau di kasih Islam, gitu ya. Di kasih itu agama Nasrani. Kalau di Islam itu dikenalnya dengan hablum minallah, hablum minan nas, hablum min alam. Ke akhlak lah begitu. Gitu. Nabi Muhammad diutus karimah, contohnya Nabi Muhammad, tapi hukum-hukum namanya kitab suci itu menyangkut hukum-hukum, aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal. Itu salah satu aturan dalam agama, ayat sifatnya wahyu ya, sifatnya wahyu. Nah, agama monoteistik yang lebih penting lagi, agama monoteistik itu harus menyembah satu Tuhan. Harus wajib menyembah satu Tuhan. Itulah disebut agama monoteistik atau agama samawi. Nah, yang saya pelajari dalam Sunda ini, dalam ajaran Sunda ini, walaupun saya bukan penganut agama Sunda, tapi saya mempelajari itu cukup lama. Dalam agama Sunda ini dikenal dengan istilah Sang Hyang Tunggal, Batara Tunggal. Penyebutan untuk Tuhan. Penyebutan Sang Hyang Tunggal jelas untuk Tuhan. Karena mereka tidak. Karena apa? Ini artinya agama Sunda itu mengakui hanya ada satu Tuhan. Sedangkan yang lainnya ada Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wuning, itu sifat-sifat dari ketuhanan itu. Begitu. Sama juga dengan Batara-Batara. Batara itu lebih identiknya dengan Nabi. Identiknya dengan Nabi kalau Batara itu. Karenanya agama Sunda ini apakah monoteisme? Saya yakin agama tauhid monoteisme. Sang Hyang, saya yakin ini monoteisme gitu. Jadi di kitab suci
agama Sunda kan tadi kitab sucinya sudah disebutkan. Nah, ajaran di kitab sucinya ini apakah terbagi kehidupan? Kayak kalau di Islam ada minallah wa minanas. Kalau di kitab suci Sunda ini membahas apa pokok dari kitab suci Sunda ini? Wayang Salakadomas, kitab suci agama Sunda ini membahas 3 hal yang saya tahu ya. Pertama itu sambada. Sambada itu aturan atau tata tertib atau hukum-hukum terkait sejak manusia lahir sampai dengan remaja atau baligh mungkin. Yang kedua, di babnya keduanya yaitu sambawa. Itu dari usia baligh sampai tua. Itu diatur di sana. Dan terakhir adalah wiyasa. Wiyasa itu mengatur tentang orang mati sampai dengan hukum-hukum akhirat. Apakah ini tidak sama dengan agama Samawi? Pertanyaannya, kalau mengatur 3 hal itu. Jadi kitab Layang Salakadomas ini mengatur satu sambada tentang sejak manusia lahir sampai dengan remaja, kedua sambawa sejak remaja sampai dengan tua, ketiga wiyasa sejak meninggal sampai di alam hyang, kalau disebut di Sunda itulah alam niskala atau akhirat. Jadi di kitab Sunda itu membahas tentang 3 itu. Ya, di kitab itu kalau menurut pantun membahas itu. Sayangnya pengetahuan kita kemudian berhenti. Kenapa? Karena sampai sekarang 800 ayat itu apa? Belum tahu kita. Belum tahu. Pantun pun tidak menceritakan. Termasuk pantun sakral ya, tidak menceritakan itu. Tapi diyakini seharusnya karena orang Baduy ini pemegang budaya terakhir dari Sunda, seharusnya pengetahuan itu ada di Baduy. Ada kemungkinan mereka tahu. Baduy. Atau bisa jadi mereka pun lupa. Bisa jadi. Karena apa? Bukti faktualnya harusnya, bukti dari artefak yang harus ditemukan, yaitu kitab Layang Salakadomas yang real itu seperti apa harus kita ketemu. Anda itu ketemu, terbaca ayatnya, kita akan tahu apakah itu agama, apakah kalimat-kalimat ayat-ayat yang ada di 800 itu kalimat Tuhan, wahyu atau bukan. Gitu. Itu yang belum bisa saya pastikan. Gitu. Walaupun di pantun pun dijelaskan bahwa Layang Salakadomas itu asalnya jagat jabaning langit. Jadi ini kitab yang turun dari langit. Yang diyakini langsung perantara Tuhan gitu. Kalau dari langit siapa lagi? Nggak mungkin manusia biasa. Memang ada tokoh di situ bahwa penyebarnya itu yang nerima wahyu lah, anggap nerima wahyu itu namanya Mundi Inglaya Hadikusuma. Mundi. Kemudian banyak orang menyebutnya Mundi Inglaya Dikusuma. Itu namanya Mundi Inglaya Dikusuma. Tapi sejauh penelitian banyak orang termasuk saya, kita belum menemukan tokoh yang persis siapa sih Mundi Inglaya Hadikusuma itu. Tapi kalau secara harfiah kita maknai, Mundi Inglaya Dikusuma itu adalah seseorang yang sudah menganggap kematian itu seperti bunga yang indah. Merinding saya. Jadi menganggapnya bahwa sebuah kematian itu sebuah seperti bunga yang indah. Artinya manusia yang sudah melepaskan al-ihwal duniawi, dialah Mundi Inglaya Hadikusuma. Artinya ini bukan nama orang, ini simbolik. Gitu. Simbolik yang kita maknai begitu. Kalau orang sudah lepas dari urusan hal ihwal dunianya, siapa lagi kalau bukan Nabi? Di luar dia tidak ada. Semua masih urusan dunia. Tapi kalau Nabi, sangat pasti bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah meninggalkan hal ihwal duniawi. Itulah arti Mundi Inglaya Hadikusuma. Inilah misteri besar yang terus digali. Walaupun saya sendiri memiliki persepsi, memiliki analisis sendiri. Siapa sih tokoh ini? Berbicara ketokohan tadi, ketika kita tarik ke zaman kenabian, mungkin tadi 1000 tahun sebelum Masehi begitu. Kalau di Baduy kan kita tahu sendiri mereka meyakini bahwa agama kami mah agama Adam. Pertanyaannya, kalau di Islam dan lain-lain begitu, kan Abrahamik begitu. Agama Abrahamik ya. Begitu. Apakah Sunda memang tidak ada kaitan ke Abrahamik atau hanya agama Sunda? Karena di Baduy begitu, mereka agama kami mah turunan Adam. Gitu. Adam. Apakah Adam yang dipercaya oleh Sunda adalah Adam Nabi Adam menurut kepercayaan Islam?